Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tiba saatnya saya mereview raket dari Play Power ini setelah beberapa minggu pemakaian. Sebenarnya nggak sampai beberapa minggu sih, cuman ada jeda-jedanya saja mungkin. Karena dalam satu minggu sekarang saya mainnya cuman 3 kali. Karena ada kegiatan, jadi mainnya 3 kali. Ya sejak pembelian raket ini kurang lebih 3 minggu yang lalu, dan saya sebenarnya nggak begitu lama, maksudnya tidak butuh waktu yang lama untuk mendapatkan feel dari raket ini itu seperti apa gitu sebenarnya, tapi baru sempat review sekarang. Oke. Kali ini saya akan menyandingkannya dengan BG66 Brilliant, sekalian review aja karena kebetulan memang raket ini saya pasang senar BG66 Brilliant agar maksimal saja reviewnya, itu maksud saya. Baik teman-teman semua, setelah beberapa minggu pemakaian, ada beberapa hal yang memang kita tarik kesimpulan tentang raket ini gitu. Tentang raket dari Play Power Rio Gold G1 ini. Nah, sebagai informasi sebelumnya bahwa raket ini adalah hasil kerjasamanya Tantowi Ahmad dan Haryanto Arbi. Ya, menurut informasi seperti itu. Yang mana nama dari Play Power Rio Gold G1 ini diambil dari, mungkin terinspirasi dari sebuah pencapaian dari Tantowi Ahmad dengan Liliana Nasir pada saat Olimpiade Rio de Janeiro di Brazil dan mendapatkan medali emas ke Rio Gold G1. Nah, mungkin seperti itu. Jadi terinspirasi mungkin dari itu dan muncullah ini raket dari Play Power gitu. Karena ini memang raket sebenarnya diperuntukkan mungkin bentuk penghargaan Play Power Indonesia kepada atlet-atlet Indonesia yang berprestasi. Oke. Baik teman-teman semua, yang pertama mungkin seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa raket ini sebenarnya memang diperuntukkan bagi laki banget gitu, maksudnya laki ya, dalam artian ini raket power gitu, yang memang diperuntukkan bagi teman-teman yang punya kekuatan tangan yang power gitu, kekuatan tangan yang lebih gitu. Kenapa? Karena raket ini adalah tipe raket stiff atau kaku ya, kalau menurut saya ini kaku. Tapi dia head heavy, di sininya kaku, nggak lentur, maksudnya itu dia bukan ekstra fleksibel seperti raket speed pada umumnya. Ini memang raket kaku yang memang diperuntukkan bagi teman-teman yang hobinya main gebukan di belakang. Ini untuk main ganda ya. Memang mungkin kalau menurut saya memang diambil dari gaya bermainnya Tantowi Ahmad mungkin ya. Memang untuk ganda campuran itu tentu akan berbeda dengan raket perempuan yang biasanya di posisi paling depan itu. Ya, teman-teman semua, bahwa raket ini memang diperuntukkan untuk teman-teman yang all power gitu. All power. Karena hal pertama yang saya rasakan memang saya kan terbiasa dengan raket yang extra fleksibel. Extra fleksibel maksudnya dia tidak begitu kaku dan agak sedikit lentur. Saya terbiasa dengan itu sebenarnya. Dan untuk menyesuaikannya saya memang butuh waktu bukan beberapa kali permainan, tapi beberapa kali tepokan mungkin ya, baru terbiasa dengan raket kaku ini. Nah, kenapa? Biasanya kan kalau kita yang extra fleksibel, hobinya kita mainkan ankle di belakang ataupun di depan, kita main ankle gitu, sut gitu. Nah, itu kadang-kadang berbeda dengan raket yang tipenya agak kaku, itu nggak bisa kita main yang ankle ini. Memang kalau raket-raket kaku itu dia harus powernya itu dari lengan ya, siku sampai ke bahu di belakang, memang harus dikeluarkan powernya. Nah, seperti itu. Dan kalau kita terbiasa dengan raket fleksibel, maksudnya head heavy tapi di sininya fleksibel gitu, agak lentur, kita bawa gaya bermain dengan raket fleksibel ke raket ini itu nggak nemu gitu. Itu maksudnya. Makanya kadang-kadang ada teman-teman tanya dengan saya, kok raketnya pas main tukar-tukar gitu. Kadang-kadang set pertama saya main raket yang tipenya ini, kemudian karena nggak maksudnya karena musuhnya pertahanannya kuat atau misalnya lebih kuat dari kita, saya akan ganti raket. Nah, disitulah teman-teman kadang nggak paham gitu. Karena orang ganti-ganti raket itu memang dia ganti karakter raketnya gitu.
dia lihat tipe permainan lawannya. Kalau lawannya tipenya bertahannya kuat gitu, berarti dia harus mengganti raket yang powernya kuat juga gitu. Tapi kalau seandainya dia melawan musuh yang hobinya nyerang gitu, tentu dia akan memilih raket yang tipenya speed gitu untuk bertahan gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua, ada beberapa kesimpulan kita tarik. Yang pertama tadi, ini memang raket untuk tipe power, tapi bukan diperuntukkan bagi teman-teman yang hobinya mainnya ankle gitu. Kenapa? Saya sudah coba. Saya coba dengan ankle nggak bisa, nyangkut ya. Coba dibilang. Nah, maksudnya kan bukan ankle dalam arti kita main ankle. Kadang-kadang kita memang ada waktunya, memang kita kadang udah mentok gitu, dan harus ankle untuk bermain. Ankle maksudnya kan yang nggak begitu kuat, nggak begitu mengeluarkan dari sini gitu kan. Ini nggak bisa, nggak nemu dia. Beda dengan raket-raket yang fleksibel gitu. Sedikit saja dia sudah, walaupun powernya nggak kuat, tapi bolanya menurun dia. Beda dengan ini. Nah, ini memang harus tangan-tangan yang besar maksud saya ya. Dan walaupun tangan kita kecil, memang kita mengeluarkannya memang dari siku tangan ini sampai ke bahu ini itu, dari belakang itu. Nah, mungkin itu adalah kesimpulan yang saya ambil dari raket J1 ini. Untuk power dia sendiri luar biasa. Untuk power luar biasa. Untuk dia nggak getar sih, nggak getar kalau menurut saya, nggak getar, dan ini enak sekali untuk dipakai. Tapi bagi teman-teman yang saya bilang tadi, hobinya main ankle, kalau bisa ini dikurangi. Maksudnya jangan main ankle di sini. Maksudnya boleh, tapi ya nggak disarankan banget gitu, karena pasti nyangkut kalau menurut saya. Ya. Kemudian apalagi senar BG66 ini memang ini terbaru. Ini adalah generasi keempat dari BG66. Ada beberapa kesimpulan saya ambil. Apa ya? Kalau untuk keawetan sendiri ini belum terbukti sebenarnya, karena nilainya cuman 5 kalau menurut saya ini mungkin ya. Pasti gampang putus karena ini baru beberapa hari saja, beberapa minggu saya pakai. Dia cuman unggul di suara saja, memang suaranya menggelegar luar biasa ini kalau BG66 Brilliant ini menggelegar, apalagi tarikannya dibuat tarikan 26, ini 26 ya, luar biasa suaranya. Sedangkan untuk pantulnya sendiri kurang lebih BG66 sama semuanya, BG66 biasa, BG66 Force, Ultimate gitu, Brilliantnya sama, beda mungkin keawetan saja. Mungkin itu teman-teman semuanya ya, hasil dari pengalaman saya menggunakan raket ini. Pertama, powernya oke. Yang kedua, raket ini memang dipergunakan bagi teman-teman yang hobi gebukan di belakang. Dan ini bagi teman-teman yang hobi main speed, ini saya pikir belum, karena ini memang tipe raket kaku gitu ya. Oke, mungkin sementara itu dulu teman-teman. Lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin ada perbedaan di pandangan kita dalam menyampaikan hasil review raket. Itu adalah perbedaan dari tipe permainan saja menurut saya, bukanlah suatu perbedaan yang harus diributkan kalau menurut saya. Silakan teman-teman semua. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.